Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda berdiri dalam antrean panjang di dalam gereja, melangkah perlahan menuju altar dengan hati yang berdebar? Di sana Anda membawa seluruh beban doa, harapan, dan mungkin juga kegelisahan yang tak terucap. Namun saat tiba saatnya Anda menerima tubuh Kristus, sesuatu yang tidak terencana terjadi. Hostia itu, roti kehidupan yang begitu Anda nantikan, tiba-tiba tertelan begitu saja. Mungkin karena refleks kerongkongan, mungkin karena kelembapan di mulut, atau mungkin karena teksturnya yang begitu lembut. Hostia itu meluncur masuk ke dalam tubuh Anda sebelum Anda sempat merasakan kehadirannya di lidah. Sebelum Anda sempat membisikkan satu kata cinta, atau sebelum Anda sempat menyadari bahwa Tuhan sudah benar-benar berada di sana. Ada sebuah perasaan janggal yang seringkali muncul setelahnya. Sebuah rasa hampa, atau bahkan rasa bersalah yang halus. Kita merasa seolah-olah momen sakral itu tercuri. Kita merasa seolah-olah perjumpaan itu tidak sempurna. Karena prosesnya terasa terlalu cepat. Terasa begitu lahiriah dan terlalu fisik. Kita bertanya dalam hati, Tuhan, apakah aku baru saja melewatkanmu? Apakah aku kurang hormat karena tidak sempat menyambutmu dengan kesadaran penuh di indera perasaku? Kegelisahan ini sebenarnya adalah tanda cinta, sebuah rindu yang jujur. Namun, seringkali kita terjebak pada kulit luar dari sebuah misteri yang jauh lebih besar. Kita lupa bahwa Tuhan melihat melampaui apa yang dirasakan oleh indera kita. Dalam video kali ini, kita akan merenungkan bahwa tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam peristiwa hostia yang tertelan tanpa sengaja. Mengapa Tuhan membiarkan hal tanpa sengaja itu terjadi? Apa maknanya bagi jiwa yang sedang rindu? Kita harus memahami bahwa Ekaristi bukanlah sebuah pertunjukan yang kita atur jalannya sendiri. Ekaristi adalah sebuah penyerahan total. Dalam tradisi mistik gereja, setiap detail dalam Ekaristi adalah bahasa cinta. Jika hostia menempel di langit-langit mulut, melambangkan Tuhan yang ingin tinggal lebih lama dan mengajak kita bersabar, maka hostia yang tertelan tanpa sengaja melambangkan kerinduan Tuhan yang mendesak. Ia seolah tidak sabar untuk segera menyatu dengan pusat kehidupan kita. Bayangkanlah seorang ayah yang sudah lama tidak bertemu anaknya yang telah lama terpisah. Saat pintu terbuka, mereka tidak akan berdiri diam di ambang pintu untuk waktu yang lama hanya untuk berbasa-basi. Mereka akan segera berlari, memeluk, dan mendekap erat. Hostia yang tertelan dengan cepat adalah simbol dari Tuhan yang berlari masuk ke dalam diri Anda. Dia tidak ingin tertahan di ambang pintu mulut Anda. Dia tidak ingin sekadar menjadi rasa di lidah yang bersifat sementara. Dia ingin segera turun ke kedalaman hati, ke pusat keberadaan Anda, ke tempat di mana darah Anda dipompa, dan kehidupan Anda bermula. Dia ingin segera sampai ke tempat di mana luka-luka Anda tersimpan, agar penyembuhannya bisa segera bekerja. Mari kita sejenak melangkah masuk ke dalam altar di San Giovanni Rotondo, tempat di mana Padre Pio mempersembahkan kurban misa. Bagi mata awam, kita mungkin hanya melihat seorang imam yang sedang mengangkat sepotong roti putih. Namun, bagi Padre Pio, tirai antara dunia dan surga sedang tersingkap sepenuhnya. Beliau tidak melihat benda mati, beliau melihat Sang Pencipta. Itulah sebabnya Padre Pio seringkali terlihat meneteskan air mata, gemetar, bahkan terdiam mematung dalam waktu yang sangat lama. Di matanya, waktu seolah berhenti. Pernah suatu ketika, seseorang bertanya kepada Padre Pio, "Padre,
apa yang sebenarnya terjadi saat komuni. Padre Pio menjawab dengan suara bergetar bahwa pada saat itu tidak ada lagi jarak antara bumi dan surga. Padre Pio melihat Kristus yang bersinar bukan sebagai sosok yang jauh di awan, melainkan sebagai api yang ingin menelan seluruh keberadaan manusia ke dalam kehangatannya. Inilah rahasia mistik yang perlu kita pahami. Jika Anda merasa hosti tertelan terlalu cepat tanpa sengaja, ingatlah apa yang dilihat Padre Pio. Padre Pio melihat bahwa saat hosti menyentuh lidah dan masuk ke dalam kerongkongan, itu bukan sekadar perpindahan benda fisik dari luar ke dalam. Padre Pio melihat itu sebagai perjamuan api. Api tidak membutuhkan waktu lama untuk membakar. Sekali ia menyentuh, ia langsung menghanguskan dan menyatu. Maka, kecepatan hosti yang tertelan dalam diri Anda sebenarnya adalah simbol dari kecepatan api kasih Tuhan yang langsung menyambar jiwa Anda tanpa hambatan. Ia menghanguskan jarak antara Anda dan Sang Pencipta dalam sekejap mata. Padre Pio sering melihat para malaikat yang berlutut menyembah di sekitar umat yang baru saja menerima komuni. Para malaikat itu tidak peduli apakah hosti itu tertelan dalam 1 detik atau 1 menit. Mereka menyembah karena mereka melihat cahaya keilahian kini berpindah dari altar ke dalam rahim jiwa Anda. Di mata para malaikat, tubuh Anda kini telah menjadi tempat yang paling kudus di muka bumi. Pernah dalam sebuah penglihatan mistik, Padre Pio melihat jiwa-jiwa yang sedang berkomuni. Beberapa jiwa tampak seperti bejana yang tertutup rapat oleh kekhawatiran dan pikiran-pikiran mereka sendiri, sehingga rahmat Tuhan sulit meresap ke dalam. Namun, ada jiwa-jiwa yang pasrah, jiwa-jiwa yang membiarkan Tuhan masuk dengan cara apapun, termasuk melalui peristiwa tak terduga yang terjadi secara tiba-tiba. Jiwa yang pasrah ini ibarat spons kering yang langsung menyerap air dengan sangat cepat. Tertelannya hosti tanpa sengaja bisa jadi adalah cara Tuhan untuk memaksa Anda menjadi spons yang pasrah itu. Tuhan tidak ingin Anda sibuk dengan pikiran Anda sendiri tentang bagaimana cara menyambutnya dengan benar. Dia ingin Anda langsung masuk ke dalam persatuan. Padre Pio berkata bahwa Kristus menderita di kayu salib selama 3 jam, namun dalam Ekaristi, Dia hanya meminta waktu kita sebentar saja untuk beristirahat di dalam hati kita. Betapa sedihnya Tuhan jika waktu yang singkat itu justru kita gunakan untuk mencemaskan cara kita menelan, daripada menikmati kehadirannya. Jika hosti tertelan cepat tanpa sengaja, Padre Pio seolah-olah mengingatkan kita melalui pengalaman batin. Anakku, janganlah engkau menjadi seperti orang yang terus menimang-nimang roti di tanganmu tanpa pernah memakannya. Tuhan ingin segera menjadi satu dengan darahmu, agar engkau memiliki kekuatan untuk memanggul salibmu setiap hari. Tuhan ingin segera menjadi nutrisi bagi jiwa Anda yang lelah, kekuatan bagi kaki Anda yang mulai lunglai. Bagi Padre Pio, setiap komuni adalah sebuah kematian kecil bagi diri sendiri dan kelahiran baru bagi Kristus di dalam kita. Proses menelan adalah simbol dari meluruhnya ego kita. Kita menelan Tuhan agar Tuhan menelan hidup kita yang kecil ini ke dalam kemuliaannya yang besar. Jadi, peristiwa hosti tertelan tanpa sengaja itu sebenarnya adalah sebuah peristiwa mistik yang sangat indah. Itu adalah momen di mana kemanusiaan kita yang rapuh sepenuhnya ditaklukkan oleh kerinduan ilahi yang mendesak. Tuhan seolah berkata, "Diamlah, biar aku yang memegang kendali atas pertemuan ini." Bayangkanlah Padre Pio sedang berdiri di samping Anda saat Anda kembali ke bangku gereja dengan hati yang gundah. Padre Pio mungkin akan memegang bahu Anda dengan lembut dan berbisik, "Jangan takut, Tuhan tidak sedang terburu-buru meninggalkanmu. Dia hanya terburu-buru ingin merangkulmu dari dalam. Sekarang,
Tutup matamu, diamlah, dan biarkan api itu bekerja di dalam jiwamu. Santo Padre Pio, dalam kedalaman mistiknya, memahami bahwa saat hosti masuk ke dalam tubuh, terjadi sebuah transformasi yang dahsyat di luar jangkauan akal manusia. Jika hari ini Anda merasa kehilangan momen karena hosti tertelan terlalu cepat, ingatlah apa yang sering ditekankan oleh para kudus. Tuhan tidak melihat pada durasi fisik, tetapi pada kerelaan batin. Tertelannya hosti tanpa sengaja seringkali merupakan cara Tuhan untuk menarik kita keluar dari kesibukan pikiran dan membawa kita langsung ke tahap keheningan yang lebih dalam. Seringkali ketika hosti masih ada di mulut, pikiran kita masih sibuk dengan urusan lahiriah. Kita sibuk mengatur posisi hosti, atau sibuk berpikir kapan saat yang tepat untuk menelannya agar terasa khidmat. Namun, ketika hosti itu sudah tertelan, semua urusan fisik itu selesai. Yang tersisa hanyalah Anda dan Tuhan, yang kini telah bertahta di dalam diri Anda. Disinilah meditasi yang sesungguhnya dimulai. Anda tidak lagi menunggu kedatangannya, karena Dia sudah ada di dalam Anda. Anda dipanggil untuk menyadari bahwa dalam 10 hingga 15 menit ke depan, tubuh Anda adalah tabernakel yang hidup. Kristus hadir secara nyata di dalam sistem tubuh Anda, mengalir menuju sel-sel jiwa Anda yang paling haus. Inilah waktu di mana surga benar-benar berada di dalam dada Anda. Gunakanlah waktu ini bukan untuk menyesal, tapi untuk menyembah. Jangan pernah menganggap bahwa tertelannya hosti tanpa sengaja mengurangi rahmat sakramen. Rahmat Tuhan itu utuh dan tak terbagi. Kristus tidak terbagi-bagi berdasarkan ukuran hosti atau durasi ia di mulut. Dalam satu remah terkecil pun Kristus hadir seluruhnya, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya. Maka, saat hosti itu tertelan, seluruh keilahian itu telah bertahta dalam diri Anda secara penuh. Peristiwa fisik yang singkat itu telah memicu ledakan rahmat yang abadi dalam jiwa Anda. Marilah kita belajar untuk mencintai ketidaksengajaan dalam hidup rohani kita. Seringkali momen-momen yang tidak terencana adalah saat-saat di mana Tuhan bekerja paling kuat, karena disitulah ego kita sedang tidak siap untuk menghalanginya. Kita sedang tidak punya kesempatan untuk berpura-pura suci atau mengatur-atur Tuhan. Hosti yang tertelan tanpa sengaja adalah tanda bahwa Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk datang. Ia sendiri yang melangkah masuk ke dalam hati kita, bahkan melalui cara yang tidak kita duga. Sekarang, dalam keheningan yang panjang ini, bawalah kecemasan Anda, bawalah rasa bersalah Anda, dan biarkan semua itu larut dalam kehadiran Kristus, yang kini ada di dalam diri Anda. Rasakan detak jantung Anda. Setiap detaknya sekarang adalah pujian baginya. Jangan sibuk mencarinya di tempat lain, karena dia tidak lagi berada di luar diri Anda. Dia berada di pusat keberadaan Anda. Dia telah masuk, dia telah menyatu, dan dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Rasakan hangatnya api kasih-Nya yang kini sedang menjalar, membersihkan setiap sudut batin yang gelap. Saudara-saudariku terkasih, setiap kali Anda mendekati altar, datanglah dengan cinta yang sederhana seperti seorang anak kecil. Jika hosti itu menempel, bersyukurlah atas waktu tambahan yang diberikannya. Jika hosti itu tertelan dengan cepat, bersyukurlah atas kerinduannya yang mendesak. Tuhan mencintai Anda bukan karena seberapa sempurna Anda mengikuti tata cara manusiawi, tetapi karena seberapa besar Anda membiarkan Dia mencintai Anda. Jadikanlah setiap komuni, baik yang berjalan mulus maupun yang penuh ketidaksengajaan, sebagai momen penyerahan total. Biarkan Dia masuk dengan caranya, biarkan Dia bertahta dengan kehendaknya,
dan biarkan hidup Anda setelah menerimanya menjadi saksi bahwa Tuhan yang Anda terima itu kini hidup dan berkarya melalui tangan dan kaki Anda di tengah dunia. Jangan biarkan dunia melihat kecemasan Anda. Biarkan dunia melihat Kristus yang hidup dalam diri Anda. Mari kita merenung lebih jauh ke dalam keheningan batin kita. Ketika hosti itu tertelan tanpa sengaja, seringkali muncul bisikan halus di dalam pikiran yang mengatakan bahwa kita telah kehilangan momen sakral. Namun, bukankah Tuhan adalah pemilik waktu? Bukankah Tuhan yang menciptakan setiap detik kehidupan kita? Jika Tuhan mengizinkan hosti itu masuk lebih cepat ke dalam tubuh, itu karena Tuhan ingin membebaskan kita dari jerat rutinitas lahiriah yang kaku. Tuhan ingin kita berhenti melihat Ekaristi sebagai sebuah upacara fisik semata dan mulai melihatnya sebagai penyatuan roh yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bayangkan sejenak, jika kita terus-menerus membiarkan dengan sengaja hosti di mulut hanya karena ingin merasa suci, bukankah itu berarti kita sedang menahan Tuhan di ambang pintu? Kita seolah ingin menikmati rasanya untuk diri kita sendiri. Hosti yang tertelan tanpa sengaja adalah simbol bahwa rahmat Tuhan tidak dapat dibendung oleh keinginan manusiawi kita untuk mengatur segalanya. Rahmat itu mengalir seperti air terjun yang deras. Ia tidak bertanya, apakah kita sudah siap menerimanya? Ia hanya jatuh dan membasahi bumi yang kering. Hati Anda adalah bumi yang kering itu, dan hosti yang tertelan dengan cepat adalah hujan deras yang langsung meresap ke dalam pori-pori jiwa tanpa sempat tertahan di permukaan. Padre Pio sering menekankan bahwa iman bukan tentang apa yang kita rasakan di indera perasa, melainkan apa yang kita percayai di dalam kegelapan batin. Saat hosti sudah tidak lagi terasa di lidah, disitulah iman kita diuji secara murni. Apakah kita masih percaya bahwa Kristus ada di sana, meski rasanya sudah hilang? Apakah kita masih menyembahnya saat tanda-tanda fisiknya sudah tidak teraba oleh mulut kita? Inilah latihan rohani yang sesungguhnya. Tuhan menarik diri dari indera perasa Anda, agar Anda bisa menemukannya di dalam iman yang murni. Sebuah iman yang tidak butuh bukti fisik untuk percaya. Lihatlah ke dalam diri Anda sekarang. Kristus yang baru saja Anda terima, yang mungkin tertelan lebih cepat dari yang Anda duga, kini sedang berkeliling di dalam lorong-lorong jiwa Anda. Ia tidak sedang diam. Dia sedang mengunjungi ingatan-ingatan masa lalu Anda yang pahit. Dia sedang menyentuh luka-luka yang selama ini belum sembuh. Dia sedang memberikan cahaya pada kegelapan yang selama ini Anda sembunyikan, bahkan dari diri Anda sendiri. Dia tidak membutuhkan waktu lama di mulut Anda untuk melakukan semua itu. Dia hanya membutuhkan kesediaan batin Anda untuk membiarkannya bekerja sesuai caranya. Setiap kali kita menyambut komuni, kita sebenarnya sedang ikut serta dalam perjamuan terakhir di ruang atas. Di sana, para rasul menerima roti dari tangan Yesus dengan hati yang gemetar. Mereka tidak bertanya-tanya bagaimana cara menerimanya dengan estetika yang baik. Mereka juga tidak terganggu oleh pikiran-pikiran tentang apa yang harus mereka lakukan secara lahiriah. Mereka hanya menerima, memakan, dan bersatu dengan Sang Guru dalam kesederhanaan. Ketidaksengajaan yang Anda alami adalah cara Tuhan mengembalikan Anda pada kesederhanaan para rasul. Sebuah kesederhanaan yang tidak banyak menuntut, namun banyak mencintai. Padre Pio pernah mengingatkan bahwa musuh seringkali menggunakan hal-hal kecil untuk mencuri kedamaian Anda tepat setelah komuni. Musuh ingin Anda merasa bersalah karena hosti tertelan cepat. Musuh ingin Anda merasa bahwa komuni Anda tidak sah atau tidak sempurna, sehingga Anda sibuk menyesal daripada bersyukur. Jangan biarkan pikiran-pikiran itu menguasai Anda.
Senyumlah pada Tuhan di dalam hati Anda dan katakan, "Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau masuk ke dalam diriku dengan cara yang begitu mengejutkan. Ubahlah rasa cemas itu menjadi rasa syukur yang meledak-ledak. Sebab Tuhan lebih menyukai hati yang gembira karena bersatu dengannya, daripada hati yang cemas karena merasa tidak sempurna dalam menjalankan aturan batinnya sendiri." Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah taman yang indah. Hosti yang masuk adalah benih ilahi yang ditanam. Benih tidak perlu dipamerkan di atas tanah untuk waktu yang lama agar bisa tumbuh. Benih harus segera masuk ke dalam tanah, terkubur di tempat yang gelap dan tersembunyi, agar ia bisa mati dan menghasilkan buah yang berlimpah. Begitu pula dengan tubuh Kristus dalam diri Anda. Semakin cepat ia tersembunyi dari indera Anda, semakin cepat ia mulai bertunas di dalam kehidupan rohani Anda. Ia menghilang dari lidah, agar ia bisa muncul dalam perbuatan kasih Anda. Dalam menit-menit berharga ini, saat Kristus masih hadir secara nyata di dalam rupa roti yang sedang menyatu dengan tubuh Anda, jadikanlah diri Anda sebagai pelayan yang setia dan tenang. Jangan bicara terlalu banyak kepada Tuhan dengan kata-kata, tetapi biarkan batin Anda mendengarkannya. Mintalah kepada Padre Pio untuk membantu Anda menjaga api cinta ini agar tetap menyala, bahkan setelah rupa roti itu secara fisik menghilang. Sebab, meskipun kehadiran sakramentalnya secara fisik berakhir setelah beberapa menit, rahmat-Nya tetap tinggal selamanya bagi jiwa yang setia dan pasrah. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa hosti tertelan tanpa sengaja ini membawa kita pada sebuah permenungan yang sangat dalam tentang dua hal. Pertama, tentang kerinduan Tuhan yang mendesak. Kadangkala, kita terlalu sibuk mengikuti pikiran batin kita sendiri. Kita ingin menyambut Tuhan dengan cara-cara yang kita anggap paling sempurna. Namun, hosti yang tertelan dengan cepat mengingatkan kita bahwa Tuhan seringkali tidak sabar untuk bersatu dengan jiwa kita. Dia tidak menunggu kita siap sepenuhnya. Dia meluncur masuk karena Dia sangat merindukan kediaman di hati Anda. Dia ingin segera menjadi satu dengan Anda. Kedua, tentang penyerahan total. Ketika hosti tertelan tanpa sempat kita proses dengan lidah atau pikiran, itu adalah simbol penyerahan diri yang paling murni. Kita tidak memegang kendali atas Tuhan. Dia masuk ke dalam sistem hidup kita, mengalir dalam darah kita, tanpa perlu bantuan atau usaha kita yang berlebihan. Ini adalah pengingat harian bagi kita, bahwa keselamatan adalah murni anugerah, bukan karena usaha kita mengatur durasi doa. Santo Padre Pio pernah berkata, Tuhan lebih senang jika kita menerimanya dengan cinta yang sederhana daripada dengan kecemasan yang rumit. Jika saat Anda menerima komuni dan hosti Anda tertelan tanpa sengaja, janganlah merasa bersalah sedikit pun. Itu adalah tanda bahwa Kristus ingin segera beristirahat di dalam bait suci tubuhmu. Dia tidak ingin berada di mulutmu terlalu lama. Dia ingin segera turun ke kedalaman hatimu, ke tempat di mana luka-lukamu berada, ke tempat di mana Dia akan mulai bekerja menyembuhkanmu dari dalam. Ketidaksengajaan itu adalah cara Tuhan berkata, "Aku sudah di sini, benar-benar di dalam dirimu. Diamlah dan rasakan kehadiranku yang kini telah menyatu denganmu." Semoga renungan ini membawa damai bagi jiwa Anda yang gelisah. Dan semoga Santo Padre Pio senantiasa mendoakan kita agar kita semakin mencintai Ekaristi dengan hati yang murni dan pasrah. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima olehnya. Kita hanya perlu menjadi miliknya sepenuhnya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana.
Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.